Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Syalwa di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta semangat dalam menuntut ilmu ya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai siklus air. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai siklus air. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kegunaan air bagi makhluk hidup meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan, serta siswa mampu memahami mengenai siklus air. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengerjakan latihan soal yang akan diberikan oleh ibu guru. Materi pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai kegunaan air bagi makhluk hidup. Di sini siapa yang tahu air kegunaan bagi makhluk hidup? Nah, kalau ada yang tahu boleh ya komen di bawah. Nah anak-anak, kegunaan air bagi makhluk hidup itu meliputi kegunaan air bagi manusia, tumbuhan, serta hewan. Pertama-tama yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai kegunaan air bagi manusia. Kegunaan air bagi manusia yang pertama yaitu air berguna untuk memperlancar sistem pencernaan manusia. Jadi anak-anak di sini harus rajin minum air putih ya agar terhindar dari masalah pencernaan. Yang kedua, air berguna untuk menyehatkan jantung. Yang ketiga, air berguna untuk membuat tubuh lebih bugar. Yang keempat, air berguna untuk perawatan kecantikan. Yang kelima, air membuat tubuh manusia bebas bergerak. Yang keenam, air membuat atau membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Anak-anak, slide selanjutnya masih membahas mengenai kegunaan air bagi manusia. Nah, kegunaan air bagi manusia yang ketujuh yaitu air berguna sebagai mediator pembuang racun dalam tubuh. Racun yang dibuang itu berupa air seni. Yang kedelapan, air berguna untuk membantu sirkulasi oksigen ke seluruh sel tubuh. Yang kesembilan, air membantu menjaga tekanan darah. Yang kesepuluh, air mengatur suhu tubuh. Nah, apabila kalian merasa kepanasan atau kalian merasa kelelahan, pasti kalian membutuhkan air. Air tersebut dapat menurunkan suhu tubuh kalian yang panas. Dan yang terakhir yang 11, air mencegah kerusakan ginjal. Nah anak-anak, sebenarnya manfaat air atau kegunaan air bagi manusia itu banyak sekali. Apabila kalian memiliki kegunaan air bagi manusia lainnya, dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Selanjutnya, kegunaan air bagi tumbuhan. Kegunaan air bagi tumbuhan sedikit berbeda pemanfaatannya, di mana air bagi tumbuhan digunakan sebagai media untuk berfotosintesis, yaitu merupakan proses membuat makanan. Pada tumbuhan berlangsung di dalam daun. Namun, komponen utama agar proses ini dapat berjalan sempurna selain sinar matahari adalah air. Air akan dibawa melalui akar menuju batang dan akan sampai ke daun untuk selanjutnya membantu proses fotosintesis yang akan membuat makanan untuk tumbuhan. Itu merupakan kegunaan air bagi tumbuhan ya anak-anak. Selanjutnya, kegunaan air bagi hewan. Kegunaan air bagi hewan ternyata sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Untuk berbagai kepentingan tubuh hewan selain untuk minum, tentu air juga bermanfaat bagi hewan dalam menunjang kebutuhan sekundernya seperti untuk mandi, sama halnya dengan manusia, serta air berguna untuk tempat hidupnya. Nah, apa saja sih hewan yang hidup di air selain ikan? Pasti banyak kan? Maka dari itu air itu sangat bermanfaat bagi hewan.
Sebagai makhluk hidup, air juga penting untuk metabolisme tubuh hewan. Nah, semua itu merupakan kegunaan air bagi hewan ya anak-anak. Materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu siklus air. Materi siklus air ini merupakan materi inti yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini. Seperti gambar bergerak yang telah terpampang pada layar monitor kalian masing-masing ya, itu merupakan proses siklus air. Kalian bisa menyimpulkan proses siklus air ini menjadi sebuah pemahaman mengenai siklus air. Nah, siapa di sini yang dapat menyimpulkan dari gambar tersebut apa sih itu siklus air? Kalau ada yang bisa boleh ya dituliskan di kolom komentar agar Ibu dapat memberikan nilai tambahan kepada kalian. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian siklus air. Siklus air merupakan proses air laut menguap atau evaporasi menjadi awan, kemudian awan menurunkan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah dan mengalir ke laut lagi untuk menguap menjadi awan. Air merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia di bumi. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud, di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lainnya. Jumlah volume air di bumi ini selalu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air atau daur hidrologi, sering juga dipakai istilah water cycle. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai urutan terjadinya proses siklus air. Yang pertama, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau disebut jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Proses yang kedua yaitu ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Yang selanjutnya yang ketiga, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Nah, air yang biasa kalian pakai mandi itu berasal dari air sumur. Yang keempat, air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Nah, itu semua merupakan urutan terjadinya proses siklus air. Baik anak-anak, seperti janji Ibu tadi di awal video, Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Nah, latihan soal ini tertera dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013, buku siswa kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, pada halaman 14, yaitu kegiatan bersama orang tua. Untuk ketentuannya, seperti yang tertera pada layar monitor kalian masing-masing ya. Jangan lupa dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp, yaitu WhatsApp Group. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, video pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali di sekolah kita tercinta ya, sesegera mungkin. Maka dari itu kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.